di depan persidangan, di depan muka hakim. Saya panggil jaksa, jaksa, buktikan kalau kau punya asli, kau buktikan. Dia datang ke ini, kau pikir asli kan? Deg-degan juga nih kalau asli kita keok aja nih. Nggak taunya fotokopi. Dan dilegalisir. Wah, saya nanya lagi, kalau dilegalisir mestinya ada yang asli dong. Kan mengkonfirmasi ini. Ya nggak ada banget ya. Ini saya dapat gini dari polisi. Ya. Apa konfirmasinya? Artinya yang disampaikan Gus Nur dan Bambang Tri itu benar gitu loh. Itu logika hukumnya nggak bisa dibantah. Kok mana buktinya blon emang begini. Dengan hormat Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Kau harus melakukan sangat introspeksi diri. Apa kau berlaku jujur, benar, dan adil. Kita hanya bisa nanti sudah bercerita kepada Allah dalam arti dipertanyakan di akhirat. Jangankan di akhirat, dunia kita sudah bercerita ini. Kita sudah melakukan ini. Nah, menurut ilmu hukum, ini penting poinnya. Ada dua yang tidak terbantahkan. Dalam konteks ijazah Jokowi, ada dua. Tolong Bu Kurnia, mungkin persepsi kita berbeda, tapi kita samakan sekarang. Yang pertama, ya, proses dari pembuktian yang dilakukan oleh mereka itu tidak memenuhi standar tentang alat bukti. Pasal 184 KUHP menerangkan ada 5 alat bukti. Ya, dalam perspektif itu, satu, keterangan fakta. Fakta di persidangan kurang lebih 30 orang saksi, termasuk 8 saksi ahli, 5 dari mereka, 3 dari kita. Rocky Gerung, Profesor Aceng, Dr. Taufik ahli pidana. Dari mereka saya lupa, banyak, ada 27 orang. Saksinya 5, yang ahli. Yang saksi fakta ada 22. Dan jangan lupa, masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM. SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Bayangkan ini orang bagaimana. SD, SMP, SMA. Karena waktu itu yang jadi saksi kepala sekolah. Gitu? Dari SD-nya. Juga kepala SMP-nya, SMA-nya. Bahkan namanya dulu SMPP. Itu nggak ada yang bisa melihat. Teman sekelasnya. Biasanya kita teman nih, lu gimana ijazah lu, bagus nggak? Lihat. Ini nggak ada yang pernah lihat, satu pun nggak ada yang pernah lihat. Tapi legalisir bisa. Tapi bisa dilegalisir. Ini kan sangat menyimpang sekali dari ini. Itu saya buktikan langsung, bukan katanya. Di depan persidangan, di depan muka hakim. Saya panggil jaksa, jaksa, buktikan kalau kau punya asli, kau buktikan. Dia datang ke ini, kau pikir asli kan? Deg-degan juga nih kalau asli kita keok aja nih. Nggak taunya fotokopi. Dan dilegalisir. Wah, saya nanya lagi, kalau dilegalisir mestinya ada yang asli dong. Kan mengkonfirmasi ini. Ya nggak ada banget ya. Ini saya dapat gini dari polisi. Ya. Menurut ilmu hukum, itu jatuhnya nggak bisa langsung ke pengadilan. P19 balikin lagi dong jaksa, woi, ke polisi balikin, belum menjadi alat bukti untuk bisa di persidangan. Kok dipaksakan? Penjara dulu Bang, urusan belakangan gitu. Dan sementara klien kita sudah di penjara coba, ya, di bawah tanah lagi di Mabes Polri. Awal-awal susah sekali besuknya gitu. Jadi gimana kita mau cari alat bukti dan lain sebagainya. Itulah makanya yang pertama saya cabut. Ya, jadi bukan ada apa-apa, orang udah nuju macam-macam. Saya sebenarnya apa istilahnya attack, serangan balik aja. Ya, jadi nanti jadi 0-0 baru saya bikin lagi gugatan. Nah, ternyata pembuktiannya benar dan ini udah saya podcastkan di mana-mana. Dibantu diskusi dengan Ahmad Yani, Ketua Masyumi, pernah di Komisi 3, dibantu oleh Refli Harun, ahli tata negara, dibantu oleh Bambang Wijoyanto. Ada di podcast itu 2 tahun lalu. Ya. Jadi oleh karena itu saudara, poin pertama itu
tidak mencukupi alat bukti tapi dipaksakan. Itu aja udah gugur secara ilmu hukum. Yang kedua, dari terbukti putusan PT. PT memutuskan dari tuntutan yang dari PN itu dari jaksa tuntutan 10 tahun, PN Solo memutuskan 6 tahun, kemudian saya banding, Pengadilan Tinggi memutus 4 tahun. Saya perhatikan apa yang menjadi dasar putusan ini. Ternyata dia hilangkan pasal 1415 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tentang berita bohong, berita hoak dan menimbulkan kegaduhan. Nggak ada. Hakim tinggi menilai nggak ada. Apa konfirmasinya? Artinya yang disampaikan Gus Nur dan Bambang Tri itu benar gitu loh. Itu logika hukumnya nggak bisa dibantah. Kok mana buktinya blon emang begini. Tidak bermaksud ngalahin siapapun ya. Jadi saudara-saudara, bentar lagi mau maghrib. Jadi saya udah buktikan 2 alat bukti yang kuat. Jokowi bersalah. Kenapa Jokowi tetap dimenangkan sampai hari ini? Juga saya ingatkan saudaraku, sahabatku, kalau masih mau disebut sahabat, Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Anda punya otoritas. Allah kasih otoritas sama Anda presiden sekarang. Apa yang Anda kerjakan ditanya di akhirat nanti. Jangankan di akhirat, di sekarangnya dipertanyakan. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan ini dengan hormat Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Allahu Akbar. Jangan halangi kita ke UGM. Kau harus melakukan sangat introspeksi diri. Apa kau berlaku jujur, benar dan adil. Oleh karena itu kita berharap Allah beri hidayah kepada Prabowo. Amin. Takbir. Takbir. Akbar. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai closing statement dari saya minta Pak Prabowo tolong pecat itu bekas rektor Pak Pratikno. Masa orang ajar seperti itu malah menjadi menteri, koordinator pengembangan manusia apa gimana? PMK. PMK, pembangunan manusia dan kebudayaan. Orang nggak berbudaya seperti itu. Tolong Pak, ini langsung diberhentikan itu. Jadi servant. Itu yang induk daripada ijazah palsu itu. Paling tidak dia tidak memberikan peluang untuk melakukan penyelidikan. Ini kitanya mana kitanya? Itu Pak Pratikno, tolong Pak Prabowo dipecat. Itu kue-kuenya. Pantas untuk lagi jadi menteri. Ketika dia malah nge-backup orang Jokowi. Ijazah palsu. Lagi Bang Damai. Final attack bagaimana? Final attack. Ke UGM. Untuk Bareskrim besok dikomandani oleh Ustadz Indra Padilla dari Bandung jam 10. Besok ya Bang? Tolong hadir ya. Yang sempat silakan. Dan ada juga nanti geruduk UGM. Ini insya Allah akan disambut oleh rekan-rekan kita aktivis di Jogja, Surabaya, dan Solo. Dan udah buka ya? Jenderal. Udah buka? Saya udah almarhum itu Pak Budrik ya, senior kita. Tapi anak buahnya masih banyak semuanya. Mungkin kita mampir ke rumah Gibran, Bubu Bapak. Betul.